Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 24782009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu kuis dari mata kuliah Network Programming 2. Di sini kuisnya itu menggunakan Pinet. Saya akan membuka Pinetnya terlebih dahulu dengan IP yang sudah diberikan oleh dosen saya. Ini dia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan, ini kan saya memakai Pinet. Nah, Pinet ini apa? Pinet ini adalah singkatan dari Physical Network Emulator Tool, yaitu adalah platform emulator jaringan yang digunakan untuk membangun, menguji dan mempelajari jaringan komputer secara virtual. Jadi, dengan Pinet ini, kita bisa membuat topologi jaringan seperti ada router, switch, ataupun servernya dari berbagai vendor, misalnya Cisco, tanpa memerlukan perangkat fisik. Jadi ini adalah tempat simulasinya. Yang pertama saya akan sesuai yang ada di perintah. Di sini tugasnya yaitu menyusun topologinya terlebih dahulu dan memastikan NIC dapat mengakses jaringan internet. Jadi buat node-nya terlebih dahulu, saya akan membuat Docker IO-nya, yaitu dengan image. Saya menggunakan image Ubuntu, terus ini Ethernet-nya 3. Kenapa 3? Agar bisa terhubung ke, ini kan yang satu, portnya itu terhubung ke ETH1, yaitu DHCP, ke internet, terus ETH statik. Nah, ini saya sambil cas video ya Bu ya. Terus ETH2 ini static IP, yaitu IP untuk terkoneksi dengan router dan switch-nya. Lanjut, tambahin node-nya lagi, yaitu switch. Pilih yang image yang terbaru, yaitu Adventures High Iron 2019, karena ini yang paling terbaru. Save. Oke. Terus routernya ini udah, nggak ada yang diubah. Nah, kalau sudah 3 device ini, kita juga harus memerlukan network agar bisa download dan pilih yang not safe, bisa mendapatkan sinyal dan bisa mendapatkan IP DHCP-nya. Jadi menggunakan NAT internet ini. Lalu hubungkan dari internet ini, hubungkan ke Docker ini. Nah, kenapa portnya ini 3? Karena kalau portnya 2, ini tidak bisa terhubung ke device switch. Ini saya akan coba. Nah, ini. Jadi di sini tidak ada pilihan interface-nya yang akan terhubung ke switch. Nah, ini nggak bisa. Cancel dulu. Jadi ini portnya harus 3. Ethernet-nya. Oke. Hubungkan ke switch, ini save, lalu dari switch, dari ETH0/1 ke Ethernet 0/0. Sudah, jika sudah seperti ini, hidupkan Dockernya, hidupkan switch, dan hidupkan routernya. Selanjutnya, pastikan NIC dapat mengakses jaringan. Oh iya, ini kan masih Docker. Saya akan ubah namanya menjadi NIC. Terus untuk Ethernet 1 ini kan DHCP agar mendapatkan IP yang didapatkan dari IP internet, yaitu jadi IP-nya ini otomatis. Terus kalau IP statik ini kan IP yang dibuat, yaitu saya buat 192.168.1.2. Jangan lupa subnet luasnya /24. Oke, di save.
Nah, jika sudah ini, coba buka. Di sini saya menggunakan putih. Terus ping Google, ping 8.8.8.8. Pas sudah bisa. Network is uncreable. Network is uncreable karena coba saya perhatikan terlebih dahulu. Hidupkan. Saya akan buka putih lagi. Jadi sebelumnya saya tadi mencoba-coba, makanya ada putihnya. Lalu open lagi, terus ping 8.8.8.8. Nah ini sudah bisa. Jadi harus diperhatikan terlebih dahulu dockernya karena tadi baru di set Ctrl+C untuk memperhatikan, baru di set DHCP-nya, IP DHCP-nya. Selanjutnya jika sudah ping, maka pastikan juga bisa akses untuk semua network device di ping dari NIC. Jadi harus bisa ping dari NIC ini, ping switch dan router. Untuk ping switch dan router harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Konfigurasikan routernya yaitu masuk ke router, masuk ke config T, masuk ke interface Ethernet 0/0 karena ini terhubung ke ini ya, routernya ke 0/0. Lalu masukkan IP addressnya yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu no shutdown, enter. Selanjutnya N, jangan lupa di write untuk disimpan konfigurasinya. Selanjutnya ke switch, buka switchnya. Ini masuk ke config T, lalu di switch harus membuat VLAN terlebih dahulu. Jadi buat VLAN-nya, saya akan membuat VLAN 10, lalu dengan nama VLAN 10 juga, VLAN 10, terus exit, terus dimasuk ke interface karena akan dihubungkan ke ini NIC. Jadi harus yang terhubung ke NIC yaitu Ethernet 0/0. Terus diberikan mode akses agar bisa mengakses ke NIC-nya dengan perintah switch port mode akses. Karena ini dari switch ke PC, jadi mode akses. Terus switch port akses VLAN-nya, VLAN 10, enter. Kemudian masukkan IP di VLAN-nya, yaitu masuk ke interface VLAN 10 dulu, lalu masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.1.3. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Terus no shutdown, enter.
lalu exit, jangan lupa di WR, disimpan konfigurasinya, lalu buka NIC-nya lagi, coba ping apakah sudah bisa. Ping 192.168.1.3, saya akan ping switch-nya terlebih dahulu karena dari NIC ini kan melewati switch dulu. Jadi ping switch. Nah, ini sudah bisa. Alhamdulillah. Terus keluar. Habis itu coba ping ke router apakah bisa. Di sini, nah ini uncreable, ini belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena seharusnya di switch ini, jadi kan router ini kan melewati switch. Jadi switch ini seperti jembatannya gitu untuk bisa ping ke ini, ke Docker, ke NIC-nya. Jadi di switch ini harus ada di switch. Kita cek dulu. Do aja. Oke. Do VLAN brief. Nah, di sini yang aktif portnya itu hanya Ethernet 0/0, sedangkan 0/1 yang terhubung ke router ini belum aktif. Jadi harus kita aktifkan portnya di VLAN 10 ke diberi aksesnya gitu, agar bisa dari Docker ini ping ke router. Jadi kan karena router itu melewati switch, jadi harus diberi akses seperti itu. Jadi harus masuk ke interface Ethernet 0/1, enter, terus beri aksesnya switch port, mode akses, enter, terus switch port, akses VLAN-nya, VLAN berapa? VLAN 10. Terus kalau udah N, kita lihat lagi apakah sudah bisa. VLAN brief, cek VLAN-nya. Nah, ini sudah bisa ya, ini portnya sudah terhubung jadi Ethernet 0/1. Terus kita coba apakah sudah bisa ping ke router. Ini sudah bisa. Selanjutnya perintahnya yaitu ini menyusun topologi dan memastikan NIC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NIC. Ini sudah. Terus tunjukkan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana membuktikannya, udah. Ini NIC dapat mengakses network device, udah, dengan ping dan koneksi SSH. Jadi selanjutnya adalah buat SSH di switch dan routernya. Jadi buka switch dan router lagi, ke switch dulu, terus masuk ke configure terminal, lalu beri hostname-nya S1, enter, terus berikan IP domain name. Nah, kenapa harus diberikan IP domain name? Fadila. Jadi IP domain name ini akan digunakan untuk membuat kunci RSA ya. Terus selanjutnya buat username-nya Dila dengan password TRI123. Terus crypto, ini kita akan membuat kunci RSA. Crypto RSK dulu. Crypto key generate RSA dengan modus, yaitu dengan panjang bit yaitu 1024. Oke, ini sudah bisa. Selanjutnya
IP SSH, yaitu mengaktifkan SSH version 2. Kenapa nggak version 1? Karena version 2 ini yang lebih aman dibanding version 1. Terus masuk ke line VTY 04, terus login lokal, habis itu transport input SSH. Ini gunanya apa? Gunanya untuk membatasi, jadi akses jarak jauhnya untuk remote-nya itu hanya SSH saja. Jadi tidak bisa akses menggunakan telnet agar lebih aman. Terus access timeout, ini adalah lama waktu untuk mengaksesnya, jadi hanya 15 detik saja. Kemudian dari enable passwordnya, bentar, ini tadi username-nya mana ya? Password samakan saja TRI 123, kemudian udah, and terus di save konfigurasinya. Coba dibuka di NIC apakah bisa SSH-nya. SSH Dila dengan IP 192.168.1.3, enter. Yes, oke, ini sudah bisa. Passwordnya TRI 123, enter. Terus coba enable, terus passwordnya TRI 123, enter. Nah, ini sudah bisa. Exit terlebih dahulu, exit. Lalu saya akan membuat SSH-nya di router. Sama seperti tadi konfigurasinya, seperti yang ada di switch. Masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Lalu kok ini belum bisa ya? Tutup saja putihnya, terus buka lagi routernya. Oke. Jadi masuk ke configure terminal, dari hostname-nya ini R1, kemudian IP domain name. Jadi IP domain name ini dan hostname ini sangat penting. Bentar. Domain name Fadila, karena untuk membuat kunci RSA ya, makanya kalau nggak ada IP domain name dan hostname ini tidak bisa membuat kunci RSA aktif. Selanjutnya buat username-nya Dila, terus dengan password adalah TRI 123, terus habis itu membuat kunci RSA-nya crypto generate RSA dengan panjang bitnya untuk mengaktifkan layanan SSH ini yaitu sepanjang 124. Oke, ini sudah. Selanjutnya IP SSH versinya 2, lalu masuk ke line VTY 4004, terus login lokal, terus habis itu transport input SSH agar hanya bisa SSH saja. Jangan lupa access timeoutnya, access min timeout yaitu 15 detik.
Kemudian enable passwordnya TRI123, terus and write, simpan. Lalu coba apakah SSH di router sudah bisa. Yes, oke, ini sudah bisa. Masukkan passwordnya TRI123, enable TRI123, sudah exit. Udah. Jadi ini SSH sudah, ping sudah, selanjutnya adalah syslog. Jadi saya akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun routernya. Di sini, di Docker, di cancel, ini Docker. Sebelumnya saya sudah mencatat, ini dia perintah untuk menginstal syslognya. apt get update dulu, apt min get update. Tunggu. Lalu install syslognya dengan perintah apt get install mini syslog min ng. Ini tunggu dulu, sedang proses. Selanjutnya membuat direktori log. Ya. Membuat direktori lognya ini dengan perintah mkdir -var/log/remote. Kemudian ubah jadi masuk ke nano, ini nano /syslog. Di sini perintah-perintahnya sudah ada di materi minggu keempat. Terus di bagian ini version 3. Jadi pas di akhir option, langsung ke option. Ini disalin. Lalu saya akan letakkan di bawah sini. Oke, ini sudah. Input option sudah, ctrl-o, enter, ctrl-x. Terus coba jalankan syslog min ng-nya, apakah sudah bisa. Nah, ini sudah bisa ya, sudah berhasil. Kemudian setelah install, merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Jadi konfigurasikan juga pada router dan switch. Perintah konfigurasinya juga sudah saya letakkan di notepad. Ini konfigurasi untuk ke switchnya. Ke switch. Open. Coba kalau pakai ini, apakah masih bisa? Ya, pakai ini saja. Yang tadi.
masuk ke di sini. Jadi saya akan mengkonfigurasikan syslog di switch dan routernya. Ini masuk ke configure terminal, lalu service, timestamp, service, timestamp, log, datetime, ms, enter, kemudian login, origin, min id, hostname. Selanjutnya login host, yaitu masukkan. Nah, di sini login host ini IP-nya adalah IP NIC-nya. Jadi IP NIC-nya adalah 192.168.1.2, terus transport UDP port, transport UDP port 514, enter, terus login trap information, jangan lupa di WR. Nah, jika sudah seperti ini, jadi ini adalah konfigurasi yang digunakan untuk mengatur server syslog agar menerima log dari perangkat jaringan secara remote melalui ini, dan dia memakai UDP dengan port 514 dan menyimpannya ke dalam file log. Ini nih penting dalam sistem monitoring jaringan karena memungkinkan administrator dapat melihat semua catatan seperti konfigurasi ataupun perubahan apa saja yang telah kita lakukan di perangkat ini. Jadi syslog ini sangat penting untuk mencatat apa saja yang perubahan apa saja, dan pastinya ada waktunya, dead time-nya gitu. Terus kalau udah, coba cek di directory apakah sudah bisa di docker. Jadi saya akan coba ls /var/log/remote, enter. Nah, ini ada log, berarti sudah bisa. Terus selanjutnya tile, saya akan coba mengecek apakah lognya ini terkirim dan terekam pada file yang ada di NIC. Di NIC ini dengan perintah tile min_f/var/log/all.log. Nah, jadi ini ya, ini adalah Oktober, ini date time-nya, jadi Oktober tanggal 7, ini jamnya. Terus di sini ada catatan-catatan informasi, ini adalah device-nya, device apa yang diubah, ini S1, terus ini berarti dia melakukan nih, ada tulisan configure from console, terus ini adalah catatan-catatannya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan di routernya juga. Kalau router tadi bisa ya? Ini sudah tidak bisa. Jadi buka routernya, terus config T seperti yang tadi.
masuk ke configure terminal. Terus di sini saya akan salin saja service timestamp log date time, terus login origin ini. Habis itu masukkan IP NIC-nya agar terbaca di NIC dengan port ininya, UDP-nya. Terus login trap informational ini, terus jangan lupa di WR. Kemudian cek lagi di NIC apakah sudah masuk syslog-nya. Nah, ini yang tadinya hanya S1 saja, saat dicek ini sudah ada R1 karena sudah dikonfigurasi ya. Ini ada waktu-waktu, date time-nya, terus ya ini untuk R1. Ini dia R1. Ini paging host. Ini dia ada tulisan configure from console by console. Oke, seperti itu. Jadi sudah untuk syslog-nya sudah konfigurasi juga. Terus syslog berfungsi dengan baik, lakukan beberapa perubahan dan cek. Ini udah. Terus membuat script Python menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NIC. Lalu jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Di sini buat script, ini script yang pertama itu menggunakan library Paramiko di NIC. Oke, ini ctrloc dulu untuk keluar. Nano, saya akan membuat filenya yaitu Paramiko karena ini kan membuat dua file. Yang satu memakai library Paramiko, yang satunya tanpa Paramiko. Jadi Nano Paramiko. Sebelumnya saya sudah mencari di AI, yaitu ini script Python-nya, yaitu import Paramiko. C. Jadi saya akan salin saja. Sudah, ctrl enter, ctrl X. Coba kalau ini IP routernya sudah, terus IP switchnya juga sudah. Oke. Saya akan jalankan apakah berhasil. Python 3 Paramiko. Bentar. Nah ya, alhamdulillah ini sudah berhasil terhubung ke perangkat. Jadi sudah berhasil menjalankan script Python-nya berjalan baik. Ini coba kita lihat apakah ada error. Nah, ini tidak ada error, berhasil terhubung ke switch juga. Selain terhubung ke router tadi ya, dia juga ke switch. Jadi menjalankan konfigurasinya ini automation. Karena Paramiko ini ya adalah library Python agar automation, agar bisa mengkonfigurasi serta juga bisa mengecek ini show IP interface brief ini ya. Selanjutnya saya akan membuat script Python, saya akan membuat ini script Python tanpa Paramiko untuk meringkas log buat nanonya. Ini cancel dulu. Nano para no, oh ya, non Paramiko. No berarti tidak memakai Paramiko. Bentar, ini scriptnya juga sudah saya tempel di notepad, jadi saya akan salin. Lalu ini
Save Ctrl+O, enter Ctrl+X, lalu jalankan skripnya dengan perintah Python 3 no paramiko. Bentar. Nah, ini di sini sudah berhasil keluar. Ada tanggalnya, yaitu tanggal 7 Oktober dengan jumlah konfigurasi sebanyak 5 kali. Jumlah eventnya UP-nya 0, jadi tidak ada interface yang naik. Terus jumlah event yang down-nya ada 3. Interface down-nya ada Ethernet 0/1 1 kali, Ethernet 0/2 1 kali, Ethernet 0/3 1 kali, dan ini ada apa ini? Oh ya, Ethernet 0/3 1 kali. Waktu tercatat dengan Oktober 7 jamnya ini tidak sesuai ya, karena jadi seperti itu. Jadi saya sudah berhasil membuat script Python tanpa paramiko untuk meringkas log yang rapi seperti ini, dan juga membuat script library paramikonya. Jadi sudah semua untuk kuisnya, tugas-tugasnya sudah saya jalankan ya, sampai tugas yang terakhir kedua Python script berjalan dengan baik tanpa error. Mungkin cukup sekian Bu untuk kuis pada mata kuliah Network Programming 2 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya maupun kekurangan dalam penjelasan saya, dan mungkin ada kekurangan-kekurangan lain yang masih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.